wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifa. Di sini saya akan menjawab dari materi UAS yang diberikan oleh Bapak. Satu, aspek studi kelayakan bisnis. Saat melakukan studi kelayakan, ada banyak aspek yang harus diteliti. Pada dasarnya, aspek-aspek tersebut bersifat fleksibel sehingga bisa ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Meskipun demikian, ada beberapa aspek dasar yang pasti akan diteliti ketika analisis studi kelayakan bisnis dilakukan, antara lain aspek hukum atau legalitas. Salah satu aspek yang pasti diteliti ketika studi kelayakan bisnis dilakukan adalah aspek hukum atau legalitas. Dalam aspek hukum, poin-poin yang dianalisis yakni izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, PWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, surat izin usaha, perdagangan, dan lain-lainnya. Aspek ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi dasar, pada kondisi sekitarnya. Dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Sedangkan dari sisi ekonominya, analisis yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikannya. Aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang besar. Aspek manajemen. Studi kelayakan juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan erat pada operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas. Hal ini dikarenakan semua hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan ikut ke dalam kategori aspek manajemen, mulai dari manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Aspek keuangan. Bagi sebagian perusahaan, modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis Anda berjalan lancar atau tidak ke depannya. Proses penganggaran adalah hal yang harus dilakukan jika Anda ingin melakukan perencanaan bisnis yang matang. Untuk memudahkan proses penganggaran dan 2. Hukum perusahaan merupakan sebuah hukum yang mengatur tentang seluk-beluk bentuk hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah perkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD modifikasi, ditambah dengan sebuah peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan hukum tertulis yang belum dimodifikasi. Bentuk hukum perusahaan, persekutuan, dan badan hukum sudah diatur dengan Undang-Undang Firma atau FA, dan persekutuan komanditer atau CP diatur dalam KUHD perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, perusahaan umum dan perusahaan perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, firma atau FA, dan perusahaan dan persekutuan komanditer atau CP adalah bukan badan hukum, sedangkan perseroan terbatas, koperasi, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau persero adalah badan hukum. Perseroan terbatas dan koperasi adalah badan usaha milik swasta, sedangkan perusahaan umum atau perum dan perusahaan perseroan atau persero adalah badan usaha milik negara. Yang ketiga, struktur organisasi perusahaan adalah sebuah garis hierarki yang menjelaskan bagaimana yang menyusun perusahaan, di mana setiap karyawan di dalam perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsi masing-masing. Ada 5 jenis struktur organisasi perusahaan, yaitu struktur organisasi fungsional,
Susunan organisasinya didasarkan pada fungsi masing-masing, minimal terdiri dari 5 bagian atau dipisah utama pada setiap perusahaan. Struktur organisasi usaha. Susunan organisasi yang terdapat pada sebuah perusahaan berskala besar. Struktur organisasi ini didasari oleh adanya pengembangan produk dan riset yang dilakukan oleh perusahaan sehingga bagiannya menjadi lebih luas. Struktur organisasi proyek adalah sebuah susunan organisasi dalam perusahaan yang dibentuk untuk mengerjakan suatu proyek perusahaan. Struktur organisasi matriks dibentuk untuk mengerjakan macam-macam proyek yang dikembangkan oleh perusahaan. Pada organisasi ini yang bertanggung jawab adalah Vice President, yang bawahnya barulah ada manajer proyek yang bertugas menyelesaikan proyek yang sedang dikerjakan masing-masing. Struktur organisasi tim kerja. Struktur organisasi ini bersifat temporal karena akan dibentuk saat perusahaan mendapatkan proyek dadakan. Organisasi ini juga biasanya dibentuk untuk kondisi-kondisi yang tak terduga. Susunan ini dibentuk dari karyawan-karyawan yang handal dan bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. 3. Mengapa bisnis perlu mempertimbangkan dampak positif dan negatif kegiatannya terhadap lingkungan? Karena perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh lingkungannya, sehingga dibentuklah AMDAL. AMDAL ini menjadi suatu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia. Hal-hal yang disajikan dalam proses AMDAL adalah aspek fisik, kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap akan suatu rencana usaha atau kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha atau kegiatan. Lingkungan hidup di suatu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha atau kegiatan. Dampak positifnya menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar industri maupun Indonesia, menghasilkan banyak barang untuk kebutuhan manusia. Negatifnya polusi udara akibat asap pabrik dan pencemaran air akibat limbah industri, sumber daya alam lingkungan yang rusak akibat proses industri. Kelima, aspek teknis dan teknologi, yaitu untuk meyakini secara teknis dan pilihan teknologi mengenai rencana bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak, baik pada saat pembangunan bisnis berjalan atau operasional secara rutin. Aspek teknik dalam studi kelayakan bisnis rencana produksi menjadi prioritas untuk produksi. Umumnya untuk menetapkan produk tersebut akan dilakukan melalui tahapan-tahapan pekerjaan. Tahapan ini meliputi menentukan ide produk dan seleksi, membuat desain produk awal, membuat prototip, dan pengujian implementasi. Strategi bisnis agar barang atau jasa yang diproduksi akan memenuhi kebutuhan para konsumen biasanya didahului dengan suatu keinginan penelitian pasar dan pemasaran yang sering digunakan, yaitu pemilihan strategi dari masukan penelitian pasar dan pemasaran tersebut. Berikutnya akan ditetapkan berbagai macam produk yang menjadi alternatif untuk dibuat. Selanjutnya akan dikaji kaitannya dengan aspek-aspek yang lain seperti aspek keuangan dan sebagainya.